Media. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara-saudariku, apa kabar hari ini? Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah talk show pada hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang lagi Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus, membawa setiap korban syukur kami Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kepujian nama-Mu. Ibadah ini milik-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak mencariku aku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam hati.
Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Beri sorak-sorai kepada buat Tuhan Allah kita. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan pikiran dan hati kita. Kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ibadah hari ini Tuhan, melalui talk show with PMK. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman ini Tuhan, kami semakin mengenal pribadi-Mu lebih dan lebih lagi secara utuh dan asli. Kami landaskan Tuhan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang di Talk Show with PMK. Perkenalkan, nama aku Mia dari Matematika 2019. Nama aku Giskiner dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019. Kita berdua ini hari ini bakal jadi moderator ya? Iya, moderator. Untuk talk show pada hari ini. Nah, untuk tujuan talk show pada hari ini yaitu sekedar untuk sharing-sharing berbagi cerita mengenai kehidupan kita sehari-hari di dunia perkuliahan. Nah, untuk saat ini kita sedang bergabung nih bersama pembicara kita, Bapak Dondi Sijabar. Ya. Halo Bapak. Halo, Ya, apa kabar Bapak? baik ya, puji Semoga Tuhan. sehat ya Pak ya? Sehat, sehat ya. Nah, dengan Bapak Dondi kita hari ini akan ngobrol dan kita bakal curhat-curhat ya Pak ya? Kita Iya. bakal bahas-bahas topik-topik menarik masalah pemuda, Mhm. masa ke dunia mahasiswa gitu. Dan yang pasti topik-topiknya ini relevan nih untuk kita sebagai mahasiswa Kristen ya Pak. Mantap. Ya, untuk para penonton di rumah juga, semoga semuanya sehat. Semoga semuanya bisa ngikutin ya dari awal sampai akhir ya. Semoga semua di rumah bisa terberkati lah dari apa yang akan kita lakukan pada hari ini Pak. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, Ya. saya mau cerita sebentar boleh Pak ya? Boleh, silakan ya. Jadi gini Pak, saya ini kita tahu ya kalau di ITS ini kita punya persekutuan mahasiswa yang namanya PMK ITS-nya Ya. luar biasa gitu Pak. Kita punya berbagai kegiatan, kita punya berbagai program. Kita juga punya ada persekutuan Jumat ya, tiap Jumat ya kita ada ibadah bareng, kita ada retret dari KKR gitu Pak. Ya. Dan puji Tuhan itu mahasiswanya aktif ya Pak ya, berkontribusi pelayanan di dalam PJ, dalam KKR dan seperti itu Pak. Dan kita lihat sebenarnya pelayanannya mahasiswa kita ini luar biasa ya, Iya. sangat terberkati gitu. Saya melihat pelayanan dari mereka Pak. Ya, ya. Namun sayangnya Pak, ada sebuah fenomena nih Pak yang saya tuh tiba-tiba menarik perhatian saya gitu Pak. Ketika saya lihat mahasiswa-mahasiswa tersebut aktif, lalu mereka pelayanan, itu saya merasa terberkati kan. Tapi kayak saya melihat kalau anak-anak yang gitu tuh waktu dia di jurusan atau waktu dia lagi di luar gereja, dia lagi di luar organisasi Kristen gitu Pak. Kenapa kok saya melihat mereka Tidak mencerminkan, iya tidak benar. mencerminkan Kristus di dalam Iya, Pak. dirinya. Oh, Kayak- gitu. Padahal saya tuh terberkati Pak dari pelayanan dia gitu. Tapi waktu saya lihat di jurusan kok agak berbeda gitu Iya. ya. Saya merasa jadi kok bisa tuh jadi malah batu sandungan buat saya gitu. Kenapa kok sikapnya dia tuh berbeda? Kenapa kok ada suatu hal yang bertolak belakang gitu dengan Tolak belakang. bertolak belakang benar dengan apa yang saya lihat waktu dia di gereja, waktu dia pelayanan gitu Pak. Nah, menurut Bapak itu kenapa sih Pak? Saya bingung gitu Pak, penasaran. Oke, jadi kalau saya memperhatikan pertanyaan tadi, kelihatannya memang ada paling nggak ada dua alasan ya, karena kita bisa melihat bahwa berarti pertama mungkin kita sebagai orang Kristen ya sudah lahir baru, sudah pelayanan lama, tapi kemudian kita tidak berani tampil beda. Itu bisa menjadi alasan yang pertama. Jadi kalau kita di gereja seperti tadi ya Iskia sama Mia katakan, atau di persekutuan manis gitu ya, tapi kemudian ketika di kampus hidup kuliah begitu berbeda, nggak sama dengan yang di pelayanan. Yaitu bisa jadi karena tadi ya, jadi kita sebagai orang Kristen kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi ternyata itu tadi tidak berani tampil beda. Ya kalau di gereja kan jelas kita bisa otomatis kita jadi baik karena kan rambu-rambunya, aturan-aturan di gereja semua kan memang mengarah ke harus melakukan itu gitu. Misalnya kita masuk ke dalam harus tertib, kemudian tentu kita ke dalam juga nggak bisa sambil minum-minum. Iya kan? Semuanya aturannya bagus, memuji Tuhan, apalagi kalau dari depan dibilang angkat tangan kan kelihatannya sepertinya rohani gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika keluar, banyak orang Kristen tidak berani tampil beda, ya, tidak bisa mewarnai masyarakat,
tapi malah akhirnya terbawa gitu. Nah, itu alasan yang pertama, karena tidak berani tampil beda. Ya, kalau yang kedua adalah alasan karena dia sudah kebiasaan. Kenapa saya katakan sudah kebiasaan? Ya karena memang mungkin orang tersebut, minta maaf ya, ada istilah Kristen KTP. Iya kan? Belum mengalami pembaharuan ya. Kalau seperti itu ya wajar saja kemudian itu menjadi kebiasaan. Kita saja pasti mengalami ya. Sebelum kita mengalami pembaharuan dari Tuhan itu kita rasa hidup kita itu ya kalau dalam daging, kemauan daging kita maunya ya yang happy-happy, yang enak-enak gitu. Masuk gereja kemudian aturannya berbeda, kita menyesuaikan diri gitu. Tapi kemudian keluar lagi ya kita kembali lagi karena sudah terbiasa tadi hidup dalam kedagingan tadi. Jadi paling nggak ada dua itu ya. Yang pertama karena kita nggak berani tampil beda. Nah, ini teguran keras sebenarnya buat kita orang Kristen untuk berani tampil beda. Di gereja begitu, di luar harus lebih baik. Nah yang kedua, yaitu tadi, barangkali karena memang itulah kondisi saat itu ya, jadi sudah kebiasaannya. Dan orang seperti ini sesungguhnya perlu untuk kita kasihi dan kemudian ya kita layani dengan baik supaya mereka mendapatkan pengalaman rohani yang lebih signifikan. Saya rasa itu ya, dua jawaban itu dulu deh, mungkin nanti ada tambahannya. Kira-kira kayak gitu, Rizkia dan Mia. Berarti dia tidak berani tampil beda, Ya. lalu itu menjadi sebuah kebiasaan ya gitu ya Pak ya? Iya, begitu dia. Jadi itu yang menjadi masalah saya melihat ya, anak-anak muda pada milenial ini, terutama kayak gitu. Iya, milenial. Oke, Ya. Pak. Selanjutnya, Hmm. kan tadi Bapak berbicara bahwa itu sudah menjadi kebiasaan karena udah ada sifat kedagingan di dalam Iya. diri kita. Nah, otomatis berarti kedagingan ini tuh sudah ada awal sejak manusia jatuh dalam dosa. Betul. Nah, Ya. berarti di dalam Alkitab pun sendiri sudah diceritakan Iya. bagaimana kedagingan itu menguasai kita. Betul. Sehingga kita tuh istilahnya bermuka dua. Iya. Jadi kayak kita pelayanan Munafik bagus, gitu ya? iya munafik gitu. Betul. Apakah ada kayak cerita lah dikit-dikit lah Pak, versi di Alkitab? Iya, ada ya. Saya rasa di Galatia pasal yang kedua itu sangat jelas sekali ya. Di Galatia 2, saya bisa bacakan buat kawan-kawan ya. Ini singkat saja kok, ayatnya pendek saja. Saya berharap kita bisa membaca ayat ini. Galatia 2, kita bisa perhatikan. Di sana mulai dari ayat yang ke-11, itu sangat menarik sekali. Memang dikatakan di judul perikopnya saya setuju ya, bagus sekali. Paulus bertentangan dengan Petrus. Ini kita tahu siapa Paulus dan siapa Petrus. Mereka orang-orang Kristen yang, katakanlah orang-orang Kristen yang luar biasa ya, yang dipakai Tuhan, rasul-rasul. Ayat 11 dikatakan begini, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Kefas itu Petrus ya, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Itu keras sekali itu amarahnya Paulus disampaikan kepada Petrus bahwa dia mendapati Petrus ya bermuka dua di situ dan ada contohnya. Jadi apa yang kita bicarakan ini di dalam Alkitab sangat jelas ya. Ya. Saya penasaran nih Pak. Ya. Di cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi, Hah? waktu orang Yahudi datang, kenapa Petrus itu menghindari gitu Pak, orang-orang Yunani Pak? Ya, kalau kita lihat ya, itu kita lihat di ayat 12 ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Di
di sini kelihatan tindakan munafik atau tindakan bermuka dua yang dipertontonkan oleh Petrus. Padahal Petrus ini orang Kristen yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Jadi awalnya katanya ketika ketemu orang yang tidak bersunat itu, mereka kumpul dengan mereka. Tetapi ketika Yakobus datang, ya, setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, jadi Petrus ada ngobrol, berinteraksi dengan orang-orang yang di situ dikatakan orang yang tak bersunat, orang-orang Yunani, ya, orang-orang di sekitar situ yang bukan Yahudi. Kalau di Alkitab dikatakan Gentile, orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi, ya, ketika ngomong dengan orang-orang itu, kemudian ketika Yakobus datang, kok dia mengundurkan diri gitu, seolah-olah takut ketahuan kalau dia itu habis ngobrol dengan orang yang tidak tidak sebayanya dalam tanda kutip, atau yang dianggap nggak wajar untuk diajak ngomong gitu. Jadi mundur gitu kan. Itu kan kayak kelihatan orang di situ kan akan ngerasa gimana gitu, nggak enak ya, orang tadinya ngobrol begini baik-baik kayak kita ya. Misalnya kita berteman dengan teman-teman kita yang mungkin beda agama, tiba-tiba ada teman-teman dari PMK, tiba-tiba kita kemudian sorry ya, aku mundur gitu kan nggak bagus sekali kayak gitu ya. Dilihat dari orang Kristen juga, kayaknya kok begitu. Dilihat dari orang yang non Kristen kok, kayaknya kok langsung menghindar, nggak bagus. Jadi itu yang ditegur oleh Paulus ya, atas kesalahan Petrus itu. Berarti Petrus ini udah bermuka dua, ketahuan lagi ya. Dia malu akhirnya. Iya betul, dia ketahuan ya, tertangkap basah gitu. Iya. Betul. Jadi seperti yang Bapak bilang ya, Paulus itu Paulus itu menegur Petrus. Ya, Paulus menegur Petrus. Jadi alasannya karena Petrus itu bermuka dua, munafik. Dia tidak mau menerima keberadaan orang Yunani di tengah-tengah orang Yahudi. Iya. Nah, berarti kalau dilihat dari Petrus nih Pak, sebenarnya pribadi seperti apa sih Pak yang harus kita bentuk itu Pak? Iya, jadi tadi karena ada muncul Yunani, Yahudi itu saya ingin ini sedikit di situ ya, dan kita deal di situ karena memang begini teman-teman, orang Yunani ini sama orang Yahudi itu udah lama mereka punya kayak tidak baku ngomong gitu ya, kalau orang Indonesia Timur bilang itu ya. Jadi mereka kayak membatasi komunikasi mereka. Orang Yahudi merasa diri, saya orang-orang Yahudi, orang pilihan begitu. Sehingga mereka merasa gak cocok kalau ngobrol dengan orang Yunani gitu ya. Atau orang-orang Gentile, orang-orang non-Yahudi. Disebutnya sebenarnya kalau di Alkitab Gentile, seperti itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan ketika ada orang Yahudi, kemudian ketahuan ngobrol sama orang Yunani, iya kan? Itu akan jadi kayak batu sandungan bagi beberapa orang Yahudi gitu loh. Loh, kok kamu ngobrol sama mereka? Kan di adat kita nggak boleh ngomong sama orang ini. Nah, orang Yunani juga gitu. Loh, kamu kok ngomong sama orang Yahudi? Di adat kita kan nggak boleh kayak gitu. Nah, ini jadi masalah. Bermuka dua gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau melanjutkan pertanyaan Hizkia tadi, seharusnya kita harus jadi pribadi yang gimana gitu kan? Ya harus yang utuh mestinya. Wholeness. Yang kemudian yang otentik, yang asli, yang nggak palsu gitu ya. Jadi dua itu seharusnya utuh, yang kedua asli ya. Itu kata penting di dalam Galatia 2 ini yang kita pelajari. Seperti itu. Ya. Jadi untuk pribadi yang utuh dan asli itu seperti yang Bapak bilang ya tadi, harus otentik, harus asli gitu-gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya, lebih rinci lagi. Seperti apa yang asli, seperti apa gitu. Mungkin referensi Alkitabnya gimana? Menurut versi Alkitab Oke ya. Jadi ya saya rasa itu juga bagus ya untuk kita diskusikan. Jadi kalau pertama tadi utuh ya, orang yang utuh. Jadi begini kawan-kawan, karena kita ini kan memang manusia, kita punya beberapa aspek kehidupan. Ya, paling tidak kita ada 3 deh aspeknya. Yang pertama kita punya aspek yang namanya personal, wilayah pribadi. Yang kedua kita punya aspek yang namanya aspek profesional, tugas tanggung jawab sehari-hari. Apa itu tugas tanggung jawab sehari-hari? Kalau teman-teman berarti mahasiswa. Ya, yang ketiga kita punya spiritual.
Nah, utuh berarti harusnya ketiga ini dilakukan secara berimbang. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harusnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang kemudian menuntun, mengarahkan kehidupan kita. Itu utuh. Jadi enggak, oh sekarang saya sedang personal, sendiri, ya biar aja aku hidup seenak sendiri, nggak pakai firman Tuhan. Oh, sekarang ini kan tuntutan profesi, misalnya saya lawyer, atau ini tuntutan anak kuliah, saya harus nyontek supaya membantu orang tua nilainya bagus. Nggak boleh begitu, itu berarti kita nggak utuh. Karena kita membedakan tiga tadi, personal, profesional, dan spiritual tadi kita pecah-pecah. Oh, ini waktunya gereja, aku harus utuh nih, harus menyembah Tuhan, harus suci, harus kudus. Nanti dilihat orang nggak bagus. Nah, ini salah. Utuh itu bukan begitu. Utuh itu harusnya tadi, personal, profesional, apapun profesi kita termasuk mahasiswa, dan spiritual, itu utuh tiga-tiganya. Jadi baik personal kita takut akan Tuhan, profesional kita takut akan Tuhan, spiritual apalagi kita takut akan Tuhan. Jadi hidup kita di-drive oleh itu. Ya, itu utuh. Kalau contoh di Alkitab saya rasa banyak ya. Bagaimana kalau kita lihat Yakobus, dikatakan itu di pasal yang kedua, ya, itu di ayat yang bagian belakang nanti ada dijelaskan tentang supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku firman bukan hanya di gereja, tapi juga ketika kita di rumah, personal, ketika kita profesional, ketika kita sebagai mahasiswa. Nah, itu juga harus muncul. Itulah yang dimaksud dengan utuh tadi, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa kok sesuai firman Tuhan? Ya iyalah, karena kita udah ditebus tadi, ya berarti kita memang harus seturut firman Tuhan tadi. Nah, itu utuh. Ya kan? Dia harus utuh, kayak gitu ya. Kemudian tadi asli juga ya, menjadi pertanyaan, kenapa kita perlu asli ya? Asli itu berarti kan otentik, nggak dibuat-buat, nggak ada yang kepalsuan, apa adanya gitu ya. Tidak ada dusta di antara kita, kan begitu, ya kan? Tidak ada dusta di antara kita. Cowok, cewek yang sedang punya relasi juga sebaiknya kan juga tidak ada dusta di antara mereka. Nah, seperti itu, asli. Kalau asli ini, ya kita lihat kehidupan Yusuf ya, itu luar biasa ya. Yusuf ketika dia di kerajaan begitu diberikan kesempatan yang sangat luas ya untuk memanage rumah Potifar. Dia lakukan itu dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Iya kan? Kemudian ketika ya tante Potifar ya datang menggoda ya, tante Potifar datang menggoda dia juga bisa tetap utuh di situ. Jadi asli gitu loh. Enggak ketika kepada raja dia baik gitu ya, tapi kemudian oh ini ada mangsa ini, kemudian dia jadi nggak baik begitu. Enggak, kalau kita lihat kehidupan Yusuf dari awal, pertengahan hingga akhir begitu, dia terus konsisten ya, keasliannya muncul gitu. Memang sih keaslian itu muncul lewat kalau ada kayak tantangan, kayak kalau ada pencobaan. Kita nggak bisa bilang nih, saya nih asli nih, aku otentik banget ketika kita nggak ada pencobaan. Itu omong kosong, iya kan? Kayak Yusuf ya, mengalami banyak sekali penindasan, masalah dan sebagainya, tapi dia muncul keasliannya ke depan. Kayak emas ya, emas itu kan kalau dibakar dulu di pemanasan berapa ratus derajat saya nggak tahu, itu baru nanti aslinya kelihatan. Jadi ya itu dia, kita harus menjadi pribadi yang utuh ya, tapi juga pribadi yang asli ya, yang wholeness gitu, tetapi juga yang otentik, yang nggak dibuat-buat, yang nggak palsu. Yang masuk ke sini kemudian ngomong ke sini, masuk ke sana ngomong ke sana, berarti tidak sama ya. Untuk merangkum utuh dan asli ini sebenarnya ada satu kata yang penting sekali, yaitu integrity atau integritas itu ya. Integritas kan artinya kita tahu ya, dimanapun kita berada itulah kita, nggak dibuat-buat gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Itu jawaban saya. Mengarah pada tukeran Paulus nih Pak, ya. Berarti kenapa sih Pak kita harus jadi utuh dan asli Pak? Kenapa kita harus menjadi utuh dan asli? Ya, kenapa kita harus menjadi utuh dan asli ya? Tadi kalau saya lihat ya, di Galatia 2 tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Karena memang ini yang harus menjadi kerinduan setiap orang percaya. Makanya
Paulus sangat terganggu ya, Priscilla sama Mia, Paulus terganggu banget. Soalnya bagaimana mungkin mereka menjadi berkat bagi orang lain kalau salah satu atau kelompok mereka ini kemudian menjadi pribadi yang munafik. Ya, kita terkenal betul ya, orang-orang Kristen Antioquia, kita paham ya, orang Kristen Antioquia itu orang Kristen pertama, jemaat mula-mula, betul Mia, itu kan sangat dicintai oleh orang pada waktu itu ya. Jumlah mereka sedikit, tapi karena mereka saling berbagi, saling menolong, kesusahan satu di ini bersama, dan hasilnya kita memperhatikan cepat sekali gitu ya. Jumlah mereka bertambah berlipat kali ganda. Nah, Paulus punya kerinduan itu terjadi ya melalui komunitas Kristen mereka ini, dan tiba-tiba ada seorang di antara mereka yang mempraktekkan kehidupan yang tidak utuh dan asli. Makanya dia sangat marah, karena ini sangat penting bagi mereka. Ini value, ini nilai-nilai kehidupan jemaat saat itu. Mereka utuh, mereka asli, sehingga ditegurlah si Petrus itu. Ditegur juga supaya baik kan, bukan ditegur karena amarah gitu ya. Kita marah boleh, dan tidak semua marah itu adalah dosa. Ya, jadi itu saya rasa sangat bagus ya Paulus. Karena dia dewasa rohani, dia memperingatkan Petrus. Tujuannya adalah supaya mereka itu tetap bisa menjadi model, ya, dan tidak menjadi model yang buruk sehingga nanti orang-orang lain itu ikut-ikutan nyontek. Karena kalau kita lihat ya, kembali saya ke Alkitab, itu sempat dikatakan di ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Jadi menular ya Pak? Menular. Dan nggak hanya itu, tapi dikatakan di situ, ya di ayat yang ke-13, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Menular, makanya nggak bisa. Akhirnya si Paulus ambil tindakan tegas, supaya menularnya nggak terlalu dalam, segera diambil tindakan, atasi, nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, karena kita udah diselamatkan. Iya kan? 1 Korintus, ya banyak bagian ayat firman Tuhan mengatakan kita sudah diselamatkan, ya. Karena kita sudah diselamatkan, ya mestinya kita tidak lagi melakukan itu, gitu ya. Keselamatan yang Tuhan kasih buat kita itu harusnya kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Itu anugerah ya Pak? Itu anugerah, dan kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, supaya orang lain juga kalau boleh merasakan kebaikan Tuhan itu, dan mereka juga menikmati anugerah itu. Jadi kurang lebih itu ya, ada beberapa alasan kenapa mereka perlu memperingatkan tentang pentingnya utuh dan asli itu ya. Jadi itu saya rasa poin-poinnya ya. Beberapa ada, tapi mungkin untuk mempersingkat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gini Pak, Ya. Tadi berdasarkan apa yang sudah Bapak utarakan, Ya. bahwa pentingnya asli dan utuh itu. Jadi bagaimana ya? Kan secara teori bisa lah kita mengatakan mudah untuk menjadi secara lisan ya, menjadi utuh dan asli. Untuk penerapannya nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Bagaimana caranya? Baik ya, kita bisa kembali lagi sebenarnya di Galatia 2 ya. Jadi ayat kita memang lebih banyak di Galatia 2. Kalau kita perhatikan di Galatia ayat 2, sekarang saya ajak kita untuk lebih jauh lagi, yaitu ke ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ya. Di Galatia 19 ayat 20, untuk teman-teman yang tidak ada di sini, saya ingin membacakan buat kita. Karena jikalau 19 ya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat yang ke-20 ini ayat hafalan, ini ayat favorit kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita lihat di ayat yang ke-19 tadi ya. Ada kata-kata kunci yang bagus di sana, katakan, sebab aku telah mati ya. Ada kata mati oleh hukum Taurat.
Ya, artinya apa kawan-kawan? Kita ini sudah mati dengan segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Kita sudah ditebus, ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita yang dulu sudah kita tinggalkan. Ya, itu yang harus kita lakukan pertama. Tadi kan pertanyaan, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang utuh dan mau menjadi pribadi yang asli tadi? Kita mati. Berarti move on gitu ya Pak? Ya, move on karena kita sudah mati dari kedagingan kita seharusnya, gitu ya. Seperti kalau ilustrasi orang kita, kenapa orang dibaptiskan itu kemudian masuk, kemudian keluar, itu kan alasannya dosa kita itu sudah kita benamkan, gitu ya. Dan kemudian kita kembali baru, menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi pertama caranya adalah kita harus mati akan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu kemudian dikatakan apa di ayat yang ke-19 setelah mati, dikatakan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Tadi ada kata mati akan hukum Taurat, sekarang disalibkan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, itu tadi kematian Yesus di kayu salib. Ya, itu kan memberikan kepada semua umat manusia penebusan dosa. Barang siapa mau menerima Yesus, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dosa-dosa kita diampuni di kayu salib. Itulah alasan, itulah cara bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang otentik dan menjadi pribadi yang utuh tadi. Dan yang ketiga di ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup kita sekarang dikuasai oleh Kristus. Hidup kita dipenuhi oleh Kristus. Seperti apa sih hidup dipenuhi Kristus? Ya, saya ingin menjelaskan sedikit. Ya, ada bagian firman Tuhan berkata begini, Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba lihat ya. Mabuk anggur dikontraskan dengan dipenuhi Roh Kudus. Kita coba lihat definisi nanti. Mabuk anggur. Kalau teman-teman lihat orang yang mabuk, kayak apa mereka? Nggak terkendali. Dengan kata lain, mereka dipimpin dan dikuasai oleh anggur, sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang spektakuler menurut mereka. Gitu. Nah, dengan mengontraskan itu tadi, berarti kita mendapatkan definisi yang baik sebenarnya. Dipenuhi itu artinya apa? Mabuk anggur artinya dipimpin dan dikuasai oleh anggur. Dipenuhi Roh Kudus artinya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan jelas, jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Jangan kamu dipimpin dan dikuasai anggur, tetapi hendaknya kamu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Berarti dipenuhi oleh Kristus artinya seperti apa? Ya, dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana Pak? Seperti itu. Ya, berarti kan kalau kita udah percaya di dalam diri kita ada Roh Kudus kan. Maka kalau dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, kita harus selalu ingat ke Roh Kudus yang ada di dalam ini. Nih, sekarang kita lagi gini. Habis ini mau apa? Kemudian 1 menit kemudian apa? 1 jam kemudian apa? 1 hari. Semuanya kan ada di sini. Ada pimpinannya kan. Nah, yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus adalah kalau saya setia mengikuti apa yang Roh Kudus katakan daripada apa yang dikatakan oleh diri saya atau dunia katakan. Itu yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kristus tadi. Jadi bagaimana caranya untuk seseorang bisa mengalami hidup yang utuh, yang orisinal, ya, yang otentik, itu ya pertama tadi. Kita mati akan dosa, berarti kita sudah harus tinggalkan dosa-dosa kita. Yang kedua, berarti kita juga harus kita disalibkan dengan Kristus, berarti kita sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita harus dipenuhi oleh Roh Kristus itu. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka ya kita harus tunduk tiap-tiap saat apa yang Dia minta. Kan begitu. Ketika ujian juga kan pasti kan ada suara kan di sini kan. Nah, jangan kan ujian deh. Nah, tadi mau ke sini gitu. Pas bangun tidur, berarti kan pilihan juga udah banyak. Tadi ingat aja kalau mabuk anggur berarti dipimpin dikuasai oleh anggur. Kalau dipenuhi Roh Kudus, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus ngomong apa ketika Anda bangun, ketika saya bangun?
Habis ini juga kan pasti kita diperhadapkan juga banyak sekali pilihan. Nah itu kembali lagi, apakah saya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus atau Roh Kristus? Itulah yang akan membuat kita bisa menjadi pribadi yang utuh dan otentik tadi ya, dan asli tadi. Kalau selain itu nggak bisa. Karena kalau kita dengan kekuatan daging kita ya mustahil kita bisa begitu ya. Orang sudah banyak mencontoh tapi selalu gagal. Karena apa? Karena natur dunia kita, natur kehidupan kita, natur daging kita kan daging, hidup di dalam dosa, ya pasti naturnya berbuat dosa. Ya, kalau orang Jawa itu naturnya, orang Jawa Timur itu, ya kita tahu kalau disuruh di kampus meso itu kan bahasanya kan mudah sekali itu kayak lancar sekali kan. Hampir setiap suku kata dikatakan muncul kan gitu kan. Karena apa? Naturnya kan begitu, kedagingannya begitu. Nah, kita juga sebagai orang berdosa begitu, natur kita berdosa. Tapi kalau kita mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, sebenarnya kita bisa menang, mengalahkan kedagingan tadi, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh dan asli. Jadi kayak gitu yang saya ingin sampaikan. Berarti kata kunci itu kita harus hidup dipimpin oleh Kristus ya? Iya, dipimpin oleh Kristus. Jangan kita hidup itu menurut kedagingan kita sendiri gitu. Iya, karena kalau naturnya kita ya nanti bakal seperti tadi kan? Bakal seperti tadi, itulah nanti yang menyebabkan orang nggak orisinal atau nggak autentik, nggak utuh tadi, iya kan? Jadi bermuka dua. Kan itu tadi, karena jelas hal rohani berbeda 180 derajat dengan hal duniawi gitu loh. Kita lakukan ini di sini, kedagingan kita maunya begitu, tetapi kan kita udah dilahirkan baru, artinya sudah ada Roh Kudus, ya harusnya seperti itu tadi yang kita sudah diskusikan. Mantap guys. Mantap. Belajar banyak ini kali ini ya. Aku kan bahkan ditegur juga. Iya bener-bener gitu ya. Saya merasa tertegur. Iya, jangankan kalian, saya juga ditegur ya untuk terus bagaimana saya juga sebagai ya katakanlah hamba Tuhan begitu, untuk bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kristus itu, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kristus itu hari demi hari, saat demi saat. Bukan sekedar jam demi jam, bukan. Saat demi saat, detik demi detik. Itu dia. Jadi kita ini sama-sama belajar ya. Ya. Nggak cuma Bapak, nggak cuma kita sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama akan menghadapi apa ya, tantangan-tantangan ke depan. Betul. Seperti kita juga harus tetap setia akan mengikuti Tuhan, mendengar suara Tuhan seperti itu. Betul. Nah, itu tadi teman-teman. Ya. Berarti bisa kita simpulkan ya, kalau kita nih berarti harus dari pribadi yang utuh dan asli ya kan. Ya. Nah, apa sih pribadi yang utuh adalah? Pribadi yang utuh adalah pribadi yang kita tuh hidup berdasarkan firman Tuhan ya. Amin. Kalau kita berdasarkan firman Tuhan, hidup kita pasti akan dituntun. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang ya, bener. Kita mahasiswa ini, kita hidup ini punya tiga tempat gitu, sebagai tempat personal, profesional maupun spiritual. Nah, kalau utuh tuh berarti kita harus hidup seimbang. Ketiga-tiganya kita mau kita di posisi jadi mahasiswa, mau kita jadi gereja, kita tetap harus mencerminkan Tuhan di hidup kita ya Pak. Iya, betul. Kita harus bisa apa ya? Itu panggilan kita untuk menjadi pelaku firman di manapun kita berada ya Pak. Jadi setuju. Kita benar-benar kali. Kalau kita juga harus menjadi pribadi yang asli, di mana pribadi yang asli itu nggak ada dusta. Kita harus hidup takut akan Tuhan ya. Karena kan tadi seperti Bapak bilang, hidup yang asli itu orang tuh terlihat autentiknya waktu kita di bawah. Tapi sebenarnya adalah menjadi autentik itu adalah ketika kita bisa menunjukkan sikap kita yang asli itu, maupun kita di bawah maupun kita di atas, kita jadi orang yang sama ya. Berarti kita bisa menarik benar tadi. Kata kuncinya adalah integritas ya. Jadi kita harus memiliki integritas agar kita tuh ya di mana saja tuh kita bisa menjadi berkat ya Pak ya. Iya. Karena kalau kita munafik ya nggak bisa jadi berkat ya. Mungkin kata-katanya itu kita juga tidak boleh munafik, nggak boleh bermuka dua seperti itu. Lalu alasannya kenapa tadi kita harus menjadi pribadi yang asli dan utuh? Karena yang pertama adalah kita ya udah diselamatkan gitu ya. Kedua adalah kita kalau misalkan kita munafik nih, kita tuh nggak bakal bisa jadi berkat. Kata kunci untuk kita menjadi berkat salah satunya adalah menjadi tidak munafik. Bukan menjadi orang yang autentik seperti itu. Dan yang mungkin kita sebagai orang Kristen nih, kita tuh juga harus menjadi role model teman-teman. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan bagi teman-teman kita. Apalagi bagi teman-teman kita yang non-Kristen, benar tidak seimbang. Masa kita orang Kristen nanti kita dilihat kayak ini orang Kristen kayak gini, itu nggak benar. Tantangan kita sebagai orang Kristen adalah kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu kita harus dari tangan garam ya. Itu sih amanat kita. Itu adalah sebuah salib yang harus kita pikul yang menjadi orang Kristen gitu ya. Untuk selanjutnya ya, bagaimana menjadi pribadi yang utuh dan asli ya? Seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Don,
Adoni, bahwa pertama itu kita harus move on dari dosa kita, nggak mengulangi kesalahan yang sama. Benar banget. Sehingga kita itu sudah mati dan sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Kristus di atas kayu salib. Sehingga itu merupakan anugerah. Jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan dan dosa yang sama agar bisa menjadi pribadi yang utuh dan asli. Selain itu, ketika kita sudah menjadi ditebus, kita itu harus menjalankan tanggung jawab itu, keselamatan itu dengan hidup kita sehari-hari itu dipenuhi oleh Roh Kudus sehari-hari kita. Selain itu ya seperti yang Giskia tadi katakan, kita juga harus memiliki integritas juga. Nah, saya rindu nih Pak. Mereka sudah bilang kalau hidup ini berarti kita harus dituntun oleh Tuhan Pak. Nah mungkin saya rindu Pak, mungkin Nia juga rindu untuk kita sama-sama berdoa ya Pak ya. Mendoakan kita, mendoakan juga nih para mahasiswa Kristen atau siapapun yang menonton ini agar kita tuh menjadi utuh dan asli gitu. Kita karena segimana kita pasti perlu bimbingan Tuhan gitu Pak. Mungkin saat ini ada yang pergumulan, mungkin kayak dia bingung. Jalan yang aku harus pilih itu apa? Ikut dunia atau ikut jalan Kristus? Mungkin kita bisa saling mendoakan. Gitu, Pak. Oke, kita berdoa ya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada kesempatan ini ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin masih bingung dan belum memperoleh keselamatan, kami berdoa supaya setiap mahasiswa yang mendengarkan ini boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidup mereka mulai diubahkan menjadi pribadi yang utuh dan menjadi pribadi yang asli atau otentik. Dan jikalau ada di antara para mahasiswa juga yang bergumul setelah sekian lama menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap mahasiswa, bahkan kami semua Tuhan, agar kami sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kami sungguh berhati-hati di dalam kehidupan kami, bahwa kami ini adalah terang, kami ini adalah garam, dan kami harus menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kami. Biarlah kami tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang di luar sana, terutama juga bagi orang-orang yang tidak seiman, tetapi sebaliknya kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi mereka. Mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, dengan kesadaran pada kesempatan ini, kami mau ya Tuhan, untuk hidup kami senantiasa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kristus, oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Banyak nih ya Pak. Kita bisa ngobrol-ngobrol gini. Berkati nggak? Terberkati banget sih. Ya, selain terberkati juga kita ada berkaca lah pada diri sendiri. Betul. Untuk memperbaiki diri ke depan. Betul. Saya merasa tertegur juga ya. Tapi nggak apa-apa. Hidup apa sebagai orang Kristen tuh harus mau ditegur ya. Itu tujuan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang untuk menegur kita, untuk saya juga, dan untuk semua kita. Firman Tuhan itu nyata kalau kita merasa tertegur ya. Kalau kita harus bercermin ya, berkaca ya. Gimana teman-teman? Teman-teman pasti juga merasa terberkati kan? Kalau kita terberkati banget ya di sini ya. Sebenarnya sih nggak cuma dari kita, sini semua yang di sini layak Tuhan yang ada di hari sini juga. Saya yakin ini terberkati gitu ya. Saya juga percaya teman-teman di rumah pasti bisa merasa terberkati dan nonton video ini. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Dodi untuk hari bisa bergabung bersama kita. Seru nih Pak. Iya, makasih banyak. Pokoknya kalau untuk PMK ITS ya saya akan selalu bersedia karena saya dibina di kampus ini dan saya diberkati sehingga saya akan memberikan apa yang saya bisa lakukan untuk kampus ITS. Keren banget ya. Mungkin juga teman-teman di rumah mungkin nanti ya mahasiswa-mahasiswa ITS nanti kalau sudah lulus, sudah menjadi alumni ya, bisa menjadi seperti Bapak ini ya. Kamu jadi berkat ya. Dulu sudah pernah diberkati di PMK ITS, nanti kalau sudah lulus menjadi berkat bagi adik-adiknya yang masih berkuliah di ITS.
Terima kasih buat para penonton ya yang udah nonton dengerin kita nih, Mas terberkati pastinya Iya. dari awal sampai akhir. Bener, ini adalah sebuah acara yang saya sendiri itu terberkati ya. Iya. Bener ya. Gitu, terima kasih udah menonton, udah stay tune dari awal sampai akhir kepada kita nih. Saya Hizkia pamit undur diri. Saya Mia. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.